banyak pengalaman pekerjaan tanah. Soalnya nanti boleh kau pegang. Buka kayu. Buka. Ada pembawa saya. Gitar bugusan kan masih lebih berat kan di tanah arah jadi seperti baturi ini sepertinya dia ada posisi baru buku di atas buku di atas seperti berat sekali. Nah, ini. Biar jauh di dalam nanti putar di dalam. Apa bicara? Pakai dulu. Oke. Atas nama Gereja Masih Injili Telaut, kami menerima peti jenazah almarhumah Pendeta Sepri Angeli Taigetan Sarjana Teologi untuk diacarakan dalam ibadah pemakaman di Gereja Masih Injili Telaut Jemaat Mahunena Dio. Kami persilakan peti jenazah dibawa ke dalam gereja dan diundang seluruh jemaat untuk memasuki rumah Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memuji bersama-sama Kirim Jemaat nomor 263, ayatnya yang pertama, yang telah menang disambut di Firdaus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Nats pembimbing Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13. Nats pembimbing dalam ibadah pemakaman ini diambil dari Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-13, yang berbunyi demikian ini. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kembali nama Tuhan kita puji melalui pujian yang berkata, serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah
beralasan, "Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Karena hanya ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Aku menyangka dalam kebingungan, aku telah terbuang dari hadapan-Mu. Sedangkan Kau membenci kepada para pemuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Karena itu, dengarlah suara permohonanku yang berteriak kepada-Mu. Engkau melindungi Tuhan dalam pondok dalam dan membentenginya dengan gunung batu. Amin. Amin. Kembali kita puji nama Tuhan melalui pujian yang berkata, begitu indah kasih-Mu Yesus. Begitu dalam Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, diberikan kesempatan kepada para pendeta untuk membawakan satu pujian kepada Tuhan. Silakan teman-teman pendeta dari kekasih kita
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pemilik kehidupan kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit untuk kami. Pada sore hari ini ya Tuhan, kami tertunduk diri di hadapan hadirat-Mu yang kudus, membawa segala pergumulan kami, khususnya keluarga hamba Tuhan, keluarga besar Wentian Taingetan, di mana Tuhan telah memanggil pulang orang yang dikasihi keluarga, bahkan dikasihi oleh kami sekalian, rekan sepelayanan kami, hamba-Mu Pendeta Sepli Andili Taingetan, sarjana teologi. Justru di saat dia dalam semangat, dalam kekuatannya, dalam usia yang masih muda, Tuhan telah memanggil dia di tengah kesibukan tugas pelayanan. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kepergian orang yang dikasihi, rekan sepelayanan kami ini mendatangkan duka cita mendalam di tengah-tengah keluarga besar Wentian Taingetan, bahkan juga keluarga gereja Masehi Injili Telau yang hari ini berduka cita kehilangan seorang pelayan khusus, pendeta dalam usia yang masih muda. Namun kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami adalah baik adanya. Karena itu Bapa, semuanya hanya kami pasrahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan di dunia ini, bahkan atas kehidupan kami. Karena itu Bapa di surga, dalam suasana yang penuh duka ini, kami memohon penghiburan dan kekuatan dari firman yang kami percaya memberikan sukacita, memberikan pedoman di tengah-tengah kami berada dalam kesusahan dan kebimbangan. Karena itu Bapa, di saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu yang suci. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati kami semua, hati dan pikiran kami, agar kami dapat dimampukan untuk memahami firman-Mu dan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara khusus keluarga hamba Tuhan, keluarga besar Wentian Taingetan dan keluarga-keluarga yang terkait erat dengan keluarga ini,
Bagian Alkitab saya ambil dari Alkitab Kudus Perjanjian Baru dalam Wahyu pasal 14, dibaca mulai dari ayat 6 sampai dengan 13. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pemberitahuan tentang Penghakiman. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian ini firman Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya keluarga besar Wentian Taingetan dan keluarga yang terkait dengan keluarga ini, bahkan kakak beradik, paman, saudara-saudara sekalian, dan juga jemaat Mahuni Nabeo, Gerbita Jemaat Mahuni Nabeo, seluruh pelayan khusus dan seluruh warga jemaat. Saudara-saudara, peristiwa kematian adalah sebuah realitas, sebuah kenyataan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun di dunia ini.
Siapapun pasti, siapapun yang hidup, kita semua yang hidup, suatu saat akan berhadapan dengan realitas kematian ini. Seringkali kematian terjadi pada anak yang masih kecil, remaja, pemuda, dan juga ketika usia menjadi semakin tua. Ada yang dipanggil karena kecelakaan, mati karena celaka. Ada yang dipanggil karena sakit penyakit, seperti yang dialami oleh kekasih kita ini, rekan sepelayanan kita ini, Pendeta Sepli Andili Tangetan. Sebagaimana kita ketahui tadi, di Bangsal sudah disampaikan riwayat sakit penyakitnya. Penyakit diabetes yang kemudian merenggut nyawa dari Pendeta Andili. Kematian sesungguhnya adalah milik kita, kepunyaan kita, seperti kehidupan ini. Dia tidak bisa dihindari dan juga tidak bisa ditolak oleh siapapun. Memang Mazmur pasal 90 mengatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur katakan ada batas usia manusia. Tapi rekan kita ini telah dipanggil oleh Tuhan dalam usia yang masih muda. Di saat dia sedang kuat-kuatnya untuk melayani Tuhan. Dalam usia 37 tahun, 29 hari kalau tidak salah. Dan di sini banyak rekan-rekan seusia mereka yang masih diperkenankan oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan. Kita di Gerbita, para pelayan khusus dalam tata gereja yang baru, masa emeritus kita dari 70, dia kembali ke 65 tahun. 65 tahun baru kita memasuki masa emeritus. Itu berarti bahwa Pendeta Andili ini masih ada hampir 30 tahun lagi kalau dia tidak dipanggil oleh Tuhan masih melayani. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita Wahyu yang kita baca tadi berbicara tentang berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala pekerjaan mereka menyertai mereka. Mengapa dikatakan berbahagia? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kenapa Wahyu bicara berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan? Bukankah ketika manusia mengalami kematian, yang ada di sana adalah duka cita, yang ada di sana adalah linangan air mata, keputus asa? Apa dasarnya? Apa landasan teologisnya sehingga Wahyu, kitab Wahyu mengatakan berbahagialah
mereka yang mati di dalam Tuhan. Ini luar biasa, saudara-saudara. Kita Wahyu muncul di zaman ketika umat Kristen, perdana umat Kristen mula-mula mengalami masa penghambatan yang sangat keras. Masa-masa penganiayaan, penindasan. Karena kekaisaran Romawi yang menjadi wilayah di mana kekristenan awal bertumbuh dan berkembang, tidak mengakui adanya Kristus sebagai Tuhan, sebagai Kurius. Mereka mengatakan kaisar itu adalah Kurius. Kaisar yang sangat kejam, menyiksa, menindas orang Kristen adalah Kaisar Nero, Kaisar Domitianus. Orang Kristen yang setia kepada Kristus ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Bahkan ada yang dimakan oleh binatang buas, ada yang dibakar hidup-hidup, dan ada yang dipenggal kepalanya. Menjadi pengikut Kristus di zaman itu, saudara-saudara, adalah pilihan antara hidup dan mati. Kadang-kala mereka harus bersembunyi, mereka harus lari, tapi ada yang tetap harus mati, menjadi martir, saudara-saudara. Menghadapi siksaan yang berat itu, ternyata ada juga yang tidak mampu menghadapi siksaan sehingga meninggalkan iman kepada Tuhan, mengkhianati iman kepada Kristus, dan akhirnya menyembah dewa patung orang bangsa Romawi, saudara-saudara. Dalam ayatnya yang ke-9 kita dapat melihat hal itu. Di sana dikatakan, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, mereka akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ada peringatan keras dari Wahyu. Mereka yang mengkhianati imannya akan minum anggur murka Allah, saudara-saudara. Tetapi ada juga yang tetap setia, yang tetap konsisten, yang tetap bertahan sekalipun berada di dalam penderitaan untuk mengikuti Kristus. Mereka itulah yang dikatakan oleh kitab Wahyu ini dalam nas kita tadi, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Berbahagialah mereka yang setia hingga terakhir mempertahankan imannya kepada Tuhan. Mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Timotius pasal 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Dan mereka itulah yang memperoleh mahkota kehidupan. Itulah landasan mengapa dikatakan berbahagia mereka yang mati di dalam Tuhan, yang tetap setia sampai dengan dipanggil oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Mereka akan menerima mahkota kehidupan.
Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apa makna firman Tuhan ini bagi kita? Secara khusus bagi keluarga yang berduka cita ini, terlebih bagi suami, saudara Robi Bentian, kakak Juliet, juga adik polisi, paman tadi, Pak Yansi, Pendeta John bersama istri. Tidak dapat kita ragukan bahwa pendeta ini melayani Tuhan. Walaupun dalam waktu yang tidak terlalu lama diteguhkan sebagai pendeta, ditabiskan menjadi pendeta tahun 2010 di Jemaat Germita Alberta Anti. Kebetulan saya yang meneguhkan pendeta Andili ini menjadi pendeta waktu itu masih seko. Jadi saya sedikit mengetahui tentang pendeta Andili ini. Dia telah mempersembahkan seluruh kehidupannya untuk Tuhan melalui gereja Masehi Injil Terang. Sekalipun dalam kondisi yang sakit, dia berusaha untuk melayani. Tadi saudara-saudara di mobil Pak Penatua, ya siapa yang membawa mobil tadi, rombongan kami. Terakhir dia melayani di Jemaat Germita LBTL Russo, ya. LBTL Russo. Dan menurut Penatua itu memang sudah hampir tidak mampu menyelesaikan ibadahnya dalam kondisi yang sangat berat, tapi dia berusaha untuk melayani. Saudara-saudara, ini mungkin menjadi kesaksian dalam situasi yang sakit, penderitaan, dia berusaha untuk melayani karena sudah komitmen kita. Para pendeta, para pelayan khusus ketika ditabiskan dan diteguhkan menjadi pelayan khusus, ada janji kepada Tuhan untuk selalu mendahulukan kepentingan gereja, mendahulukan pelayanan gereja daripada pelayanan kepentingan keluarga. Melayani. Karena itu keluarga, kita percaya bahwa almarhumah ini akan ada bersama-sama dengan Tuhan, akan hidup di dalam kerajaan. Segala jerih payahnya tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah tidak sia-sia. Itulah mengajak keluarga, suami secara khusus untuk menyerahkan ini kepada Tuhan. Dia telah berbuat. Rekan-rekan pendeta, kiranya teladan Sepli Andili Taingetan bagi kita. Perjuangan dia dalam sakitnya juga menjadi kesaksian bagi pelayan khusus di Jemaat Germita Mahune Nabi. Layanilah Tuhan dengan baik. Ada yang badannya sehat-sehat, kuat-kuat, seringkali melalaikan tugas, tapi saya percaya di jemaat ini tidak ada. Saya percaya teman-teman pendeta yang ada di sini juga, mereka bekerja maksimal, sehingga tidak ada penyesalan ketika Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Nats membimbing kita
berkata, "Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Setelah kita mendengarkan berita penghiburan, jemaat Tuhan dimohon berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, Dan kepada Yesus Kristus anaknya Tuhan kita yang kandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang berita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disahkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. yang Yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, surga di sebelah kanan Allah Bapa yang berkuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. saya gereja yang kudus, Tuhan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Baru nomor 163, Satu Tak Mudah Jalanku. Mari kita berdoa bagi keluarga, dan doa ini diakhiri dengan kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Kembali ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah duka cita ini, Engkau menyampaikan firman, memberikan penguatan bagi kami khususnya keluarga, mereka yang meninggal di dalam Kristus, yang setia dalam mengiring Kristus, akan memperoleh mahkota kehidupan, akan hidup bersama-sama di dalam kerajaan, karena telah melaksanakan tugas dengan setia. Karena itu kami berdoa untuk keluarga ini Tuhan, keluarga besar Wentian Taimita, khususnya suami,
kakak beradik, paman, bibi, saudara bersaudara, Tuhan kiranya akan mengasihi keluarga ini, melindungi, sepeninggal dengan orang yang mereka kasihi. Hamba-Mu pendeta Andi Litangitan ini, mereka tidak larut dalam duka cita, tapi mereka akan menyerahkan seluruh pergumulan mereka hanya kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan dan ketenangan. Hanya menyandarkan diri dan memohon kekuatan daripada-Mu lah keluarga ini, suami kakak beradik, mampu menghadapi kenyataan realitas kematian yang telah dialami oleh orang yang mereka kasihi. Berikanlah penghiburan yang sejati, dan biarlah Tuhan kiranya mengubah lembah duka cita, lembah air mata ini menjadi lembah sukacita. Tuhan menunjukkan masa depan yang baik bagi suami, bagi saudara-saudara, dan mengangkat mereka, memberikan keberhasilan dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, segala rencana-rencana yang mereka lakukan. Tuhan berkati, sehingga keluarga ini semakin dekat dengan Tuhan. Keluarga ini akan menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat dan teristimewa di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan, karena mereka setia dan mengandalkan ya Tuhan. Secara khusus kepada suami, Tuhan Engkau berikan kemampuan, hikmat, sehingga dia tidak berada di dalam keputusasaan, tapi dia dapat menerima kenyataan ini sebagai sesuatu yang dibuat oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dia menyerahkan seluruh hidup hanya kepada Tuhan saja. Masa depannya Tuhan berkati, diberikan kecerahan, keberhasilan untuk hari-hari yang akan dia lalui nanti. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk jemaat di tempat ini, jemaat Gerbita Mahunena Beo Tuhan. Setelah ditinggalkan oleh pendeta Andili ini, juga sebagai ketua badan pekerja majelis jemaat di sini Tuhan, Engkau kiranya menolong mereka, seluruh pelayan, bahkan seluruh warga jemaat. Mereka hanya menyandarkan diri, memasrahkan seluruh pergumulan ini ke dalam tangan. Mereka mengandalkan Tuhan dalam tugas pelayan di jemaat ini. Terima kasih. Demikian pula kami semua rekan-rekan pelayan pendeta, seluruh jemaat yang boleh hadir di sini. Kami pun memohon kekuatan bimbingan Tuhan. Kami pun sering berhadapan dengan berbagai tantangan pergumulan kami masing-masing. Kami tidak luput dari berbagai persoalan kami. Tuhan kiranya menguatkan kami, memberikan kemampuan agar kami dapat setia selalu mengiring Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, inilah doa kami, masyarakat di tempat ini, di Kecamatan Beo, Kelurahan Beo, bahkan semua orang yang telah mengambil bagian dalam membantu keluarga yang berduka cita ini. Tuhan berkati mereka. Tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai tempat, juga jemaat-jemaat di Immanuel Nunu, juga di Mariri, dan di jemaat yang lain, jemaat Immanuel Bio, jemaat-jemaat tetangga, bahkan juga sejak dari Manado, melalui hamba Tuhan Bapak Pendeta Yanca Taingeta, sebagai paman dari Pendeta Andili.
Tuhan berkati dia bersama dengan seluruh jemaat keluarga. Semua orang Tuhan kami doakan, mereka diberikan berkat berkelimpahan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan sambutan dari Badan Pekerja Majelis Sinode yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua BPMS Germita yang terkasih Pendeta Aje Larinse Magister Teologia. Waktu dan kesempatan diberikan. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pekabung yang mulia terhormat, sekalipun kita sudah hampir 5:30 masih ada di sini, tetapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena acara ibadah pemakaman ini kita sekalian tetap ada di dalam lindungan, pengasihan dan tuntunan Tuhan. Tidak ada hal yang banyak dan panjang yang harus kami sampaikan dalam ibadah pemakaman ini sebagai sambutan pada Pelaksana Harian Sinode Germita. Hanyalah ungkapan hati yang tulus bahwa seluruh pelayan khusus, baik pendeta, penatua, diaken, kostor, seluruh warga jemaat Gereja Masih Injili Talaut hari ini merasa berduka cita yang dalam bersama dengan keluarga besar Wentian Paingetan, teman sekerja kita, pelayan pendeta Seplin Andili Paingetan Sarjana Teologi, telah mengakhiri pertandingannya, telah mengakhiri tugas kerja pelayanannya. Dan ternyata kematian kita manusia itu memang tidak ada satu orang pun yang dapat menduga-duga. Kami berangkat bersama hari Kamis tanggal 14 Oktober. Dan kami kembali bersama pula pada tanggal 18 Oktober 2021, tetapi dalam keadaan yang berbeda. Siapa menduga, siapa menyangka, justru dia tidak meninggal di jemaatnya di sini, di tempat pelayanannya, tetapi dia meninggal di tempat yang jauh dalam semangatnya untuk mengikuti konsultasi KPKP Segermita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, memang benar seperti yang dikatakan oleh jemaat Mahunena tadi, memang begitu sangat terpukul. Mengapa Ibu Bapak sebagai manusia biasa
pasti kita akan berkata begini, saya pribadi, Tuhan, kalau memang tahu itu pendeta, adik pendeta Andili Somo meninggal, saat tiba di Manado hari Jumat itu, kami sudah tidak meninggalkannya. Karena ketika kami sampai di hotel makan sarapan, dia duduk terdiam di sudut. Kelihatan wajahnya begitu pucat. Kami berdua dengan Korbit 1 mendekatinya, menyapanya, paka-paka di pipi, di tangan, kepala-kepala. Adiknya apa? Oh, dia cuma bilang asam lambung ada naik. Percakapan sejenak terjadi. Saya sambil berteman dengan adik pendeta Korbit 1 panggil panitia untuk segera menangani adik pendeta. Tetapi pada siang hari kami tahu bahwa adik pendeta ini sedang dirawat di UGD. Tetapi kami tidak tahu bahwa ternyata beliau sudah keluar dan mohon rawat jalan di hotel. Karena semangatnya, kata suaminya bahwa dia mengingat bahwa dia akan ikut itu konsultasi. Betapa semangatnya dia. Dia berharap bahwa dia kuat dan dia akan ikut kegiatan. Kami kaget mendengar bahwa ternyata saat itu almarhumah sudah tidak sadarkan diri. Semua peserta kami langsung semua naik di lantai 9. Di situ kami semua berkumpul berdoa. Semua peserta kami sudah menangis karena kami lihat adik pendeta waktu di bawah itu sudah tidak berdaya. Tetapi kami masih berdoa meminta sekiranya Tuhan berkenan memberi dia kesembuhan. Tetapi beberapa menit kemudian justru kami mendengar bahwa dia telah mengakhiri hidupnya. Kami semua langsung ke rumah sakit. Dan ada beberapa orang kami teman. Kami bertahan sampai pada subuh hari 2:30. Subuh kami masih berada di rumah sakit. Sepertinya menyesal. Kami berpikir bahwa hal itu belum akan terjadi. Tetapi itulah kita manusia. Ternyata kita tidak tahu saat dan waktu Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Karena itu tentunya kami selaku Badan Pelaksana Harian Sinode sekali lagi kami turut merasakan duka cita ini. Ini adik pendeta Andili ini banyak bertelepon. Selalu dia bertelepon, kakak pendeta izinnya, mohon izin kita mau berkontrol. Kita mau check up, mohon izin, iya deh. Sehat-sehat, baik-baik, iya. Banyak kali dia mengeluh, banyak kali dia curhat tentang sakitnya. Karena itu tentunya kami juga berharap bahwa Bapak Ibu Pendeta, teman-teman pelayan semua, surat 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 bilang apa di sana? Salam untuk kita semua. Semoga engkau baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwaku baik-baik saja. Artinya bahwa marilah kita semua sama-sama kita tetap menjaga kesehatan. Ya. Menjaga kesehatan sekalipun kita sibuk di tengah pelayanan kita, kerja kita. Tetapi kesehatan jangan diabaikan. Dan kemarin-kemarin di kegiatan konsultasi Pak Ketua Umum telah bersama-sama menghadirkan ada tim kesehatan yang akan check up kesehatan bagi para peserta. Dan Pak Ketua bilang di sidang nanti pada bulan November Pak Ketua menyampaikan akan menghadirkan ada tim yang mengecek kesehatan. Dan semoga kita semua ada kerelaan untuk check up terhadap kesehatan kita. Karena kita harus sehat, bukan cuma sehat rohani, tapi juga jasmani. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak sehat.
Kita mau melayani bagaimana kalau kita kurang sehat? Sekalipun kita semangat, tetapi mari juga kita tetap check up kesehatan kita dan kita selalu berdoa. Tuhan menolong, menjaga setiap kehidupan kita keluarga pelayan. Adik Robi, tetaplah kuat. Tetaplah kuat dan kami menyampaikan terima kasih. Kami tahu bahwa adik Robi ini adalah seorang pekerja di laut. Tetapi dia rela meninggalkan tugasnya. Karena untuk mendampingi istri terkasih adik pendeta Andili dalam tugas pelayanannya. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Menjadi keluarga pelayan yang sangat menopang kerja pelayanan adik pendeta Andili. Kami memperhatikan itu. Kami memperhatikan suami-suami pendeta. Ketika istrinya dalam kerja pelayanan, ternyata kami memperhatikan adik pendeta Robi selalu ikut serta bersama-sama. Dia mendukung. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Terima kasih telah menjadi keluarga pelayan pendeta sekalipun hanya beberapa tahun saja. Tapi kami bangga. Kami bangga karena adik pendeta Robi turut bersama membangun gereja Tuhan Kermita ini. Percaya bahwa Tuhan selalu menghibur dan menguatkan adik Robi di hari-hari ke depan ini. Dan untuk jemaat Mahunena Beo, setelah kehilangan ketua Badan Pelaksana Harian Jemaat Kermita Mahunena Beo ini, tentunya ini menjadi perhatian yang serius bagi kami, Badan Pelaksana Harian Sinode, sehingga ke depan ini kami akan segera menempatkan pendeta ketua Badan Pelaksana Harian Jemaat untuk mengganti pendeta almarhumah Seplin Andili Tayangnya Sarjana Teologi di sini. Karena Tuhan telah mengakhiri pelayanannya di sini, maka kami pun akan segera menggantikannya di beberapa waktu ke depan ini. Karena memang pada bulan Oktober ini adalah waktu di mana kami akan melaksanakan rolling pelayanan pendeta Kermita. Dan ini adalah momen yang tepat bahwa kami akan menyiapkan. Sebenarnya kami belum mengisi jemaat Mahunena itu dalam daftar mutasi. Karena adik pendeta almarhumah ini baru menjelang 2 tahun lebih di sini. Jadi memang belum masuk dalam daftar mutasi. Tetapi ternyata rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita manusia. Dan kami akan memasukkan daftar ini di beberapa hari ke depan ini, sehingga bersabar untuk jemaat ini. Dan tentunya pendeta wilayah 04 Beo untuk sementara waktu ini dapat membantu menangani jika ada pelayanan-pelayanan penting. Untuk kehadiran pendeta dalam pelayanan ini dapat menghubungi pendeta wilayah dan pengaturannya nanti akan diatur oleh pendeta wilayah 04 Beo. Terima kasih untuk seluruh para pelayan dan jemaat yang telah bersama dengan almarhumah dalam membangun pelayanan Kermita Mahunena ini beberapa tahun ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Terima kasih telah menopang pelayanan gereja Tuhan ini. Dan kiranya kebersamaan ini akan terus dilanjutkan ketika kami akan menempatkan pendeta yang baru di tempat ini. Tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan. Pasti Tuhan terus menghibur dan menguatkan kita semua. Tuhan pasti menolong setiap orang yang berjeri lelah melakukan pekerjaan Tuhan. Pendeta Andili telah dijemput oleh pemiliknya. Kita sungguh percaya dia bersama dengan Bapaknya dalam kerajaannya. Ada pendeta Juliet dan juga adik kekasih yang ada yang masih tinggal bersama. Tetaplah hidup dalam kebersamaan, rukun dan damai, saudara bersaudara, bahkan keluarga orang tua dari Manado yang sudah bersama. Kami juga menyatakan salut hormat bersama dengan orang tua yang juga telah mengurus, memperlengkapi, bahkan beberapa hari almarhumah ada di rumah. Bapak kekasih yang ada di Manado, kami juga menyampaikan terima kasih karena adik pendeta boleh ada di rumah di Manado beberapa hari ini.
Inilah tentunya Bapak Ibu yang merupakan ungkapan hati kita bersama. Gereja Masih Injili Talaut Germita berduka cita yang dalam bersama dengan keluarga. Dan kami yang hadir hari ini adalah perwakilan dari Gereja Masih Injili Talaut. Semuanya berduka cita sekalipun yang hadir. Kami ini adalah perwakilan dari semua 131 jemaat dan 167 pendeta. Kami ini adalah perwakilan dari semuanya yang menanggung duka bersama keluarga. Terima kasih, dan dalam kebersamaan ini Badan Pelaksana Harian Sinode juga menyisihkan dana diakonia untuk keluarga yang berduka cita. Saudara kita akan masuk dalam pembicaraan. Pelayan khusus. Sebagai pimpinan Gereja Masih Injili Talaut, kami menerima atribut pelayanan, toga jiwa pendeta, dan sekolah pelayan khusus dari almarhumah pendeta Setli Andilita Intan Sarjana Teologi. Untuk selanjutnya diteruskan dalam tugas pelayanan bagi Gereja Masih Injili Talaut, sambil menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada keluarga besar Lentian Taigetan, secara khusus kepada suami, kakak beradik, saudara bersaudara yang telah mendukung tugas pelayanan pendeta Andili Taigetan semasa hidupnya. Tuhan kiranya memberkati keluarga ini, memberkati suami dalam segala tugas pekerjaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita memuji nama Tuhan bila tugasku telah selesai.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimohon kita berdiri. Nasihat pengharapan. Kita percaya bahwa keselamatan dan hidup kekal telah dianugerahkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, sehingga kita mempunyai dasar untuk bermegah di dalam Tuhan. Hal itu juga telah dimiliki almarhumah Pendeta Sepli Andilita Yetan Sarjana Teologi semasa hidupnya. Kini di dalam pengharapan akan kebangkitan Yesus Kristus, kita akan membawa jenazah kekasih kita ini ke tempat pemakamannya yang terakhir, sambil percaya akan kehidupan surgawi yang mulia. Ibadah selanjutnya akan dilaksanakan di tempat pemakaman. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau ada satu kakak berbagi pastor ini kan ada di pos lain. Kita akan melanjutkan bagian acara ini, pelepasan secara adat yang akan dilaksanakan oleh para pentua adat. Mangahaguranga apan aadatanna ite sumangkiru su kada gumanara sansune eteude manondong mapapuren papa. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebelum melaksanakan acara secara adat, kita berdoa dan untuk doa dipimpin oleh Ibu Pendeta Awai. Kepada Ibu Pendeta disilakan. Mari berdoa. Kami telah mengibadahkan almarhumah di rumah doa ini dan akan dipersiapkan untuk dibawa di tempat di mana almarhumah akan dimakamkan. Belas kasihan Tuhan akan mengantar keluarga, bahkan pun kami sekalian yang masih tetap setia sampai malam ini. Dan Tuhan berkenan memberkati kedua orang tua kami sebagai pentua adat yang akan mengungkapkan doa ketika melepaskan kepergian almarhumah adik pendeta dalam kehidupannya di tengah-tengah pelayanan jemaat dan gereja Masih Injili Talaut Karmita. Kami bermohon, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber penghiburan dan kekuatan bagi kami. Amin. Mengarangwana apang adatan na rarungu maupun kita Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Mapariang kamang mabu, mapariang larbata. Nabaku atannya tatarantume, mangke ere rondo tena basuka ere lawa tena podo. Nama ore suara saindi, lagum tunda Allah daroham sabara. Emangke neraku, nararoha sekramat kumau, warna wanuba. Enawa kude ora saindi ite sarang kan nembone mangke paria kamamu maparia barba. Ada babu tawe suban-suban la ruata tawe dari tawe le tareko. Anu ape parosa. Arabe ata de katarantu me mangke na pariata. Oma ora saindi. Ite sudio seperti yang laku menunda roh. Ipamuntudo binarunanu alam mau. Patitan na safety andili taimeta. Apan sesapatannya nataale surudiang penan. Mumamat kesu amatan mo daalan al bempang kesu lempangan sangiringan. Ite sumadang kere murana na tupe kere matana. Ya tadumau itaran tempurwa. Alang mau apang sesapatannya nata Allah sebenarnya memang kita varias sulen awma rasa ini dilak pariama subau parian kaman subau orang saindi jemaat tu mau nena mangke lular ere anak umanu ditantang nang ini susio ere anak umanu ditantang nang ini are antum mau di mana so menara pilihanmu mau jamaah tay mau mangke menara telah oleh apa tinggal oma nama apa masusa mangke asabuan aramat ma lemonete su intananan ni abinge apal ete sampai tantan ke abin arobilai tulang rata was pahulune warine rodi at pangahabulan ruangan pamasawan jadi teh yang mansumau sa rete semua ore mo si palembong pamanuwa mga alakmu soalo titabi sudah dilore mga alaw me ano ay sudah resanya tapi malongko nurana ay sudah ulit tapi malangkian emang ke tawe kepala de tawe bisa terima
mengkiluran kuat. Nama muda resmi. Sebenarnya tadi Allah mau kau mata anak kau mata yang milih tadi. Ini usah ketulang. Nama mangke yang penumaku tinggi dan mangke isang buwan dua. Latak tawe matahe kama sampangar. Wepaatan na patataran ko pamangke olaan na omal subi arang kumaw pamangke parepe. Palengong pamanuat. Palengong are sintang pamanuma are sindore ete para wareko kasabaran ba. Ada tawe pwede wansa ka pulipan. Olang adi taumat tunggu omal teman. Ruwatan pulipan. Apa mau tenang? Buat enak, sudah mau. Dapat kudere, terang. Ibarat abin robile yang beri. Paling mungkin pemanuat, paling mungkin kita dero pemanuat semua hari ini buat. Mau sarungan tangan, ruatan lebih suara enam, sugiang. Terima kasih semua pada kamu semua. Orang saya orang iyo, Allah bahabu ada a. Wahai mudah. Saya berikan diri, saya iyo roh, iyo mata itu waktu menunggu kita Yesus Kristus. Dan itu rute orang yang mau bikin Yesus Kristus. Ada yang positif arah mangke sarima. Nama bude ore intanane avinu ya angut kaminu tulang madawlaten digalan murah lagi awas. Kita akan bahwa kuliah di mana di lembang ngaru mangke membuka ngarap dapat dapat tiga nama Yesus. Terima kasih. Silakan para rekan-rekan pendeta laki-laki untuk membawa jenazah. Aku mau jatuh. Hari apa? Mama tadi nilai siapa? Oh, Ete main larang ngiru. timah di Selayar. Ila rasul ngiru. Ngiru dan Oh, kita yang mana? Baku nama bawa, saya uya angal, tapi angat timah deh. Bawa umat Korea. Rekan-rekan pilihan khusus standby di depan gedung ibadah, kita akan menerima peti jenazah dari hamba Tuhan pendeta. Ini lagi pilihan khusus standby di depan gedung ibadah. Biar dingan, agar pada dingan. buka HP mo po. Kamu baru si mo ako bisa. Pakai pola, balik ko buka. Foto kamu situ Maria.